Para saudariku semuanya yang kami muliakan, sudah pernah kami sampaikan tentang tulisan beberapa halaman yang ditulis oleh seorang pengurus Naqobatul Ashraf Thalibin Hashimin di Irak, yaitu Dr. Yasin Al-Khalidari. Ini yang menjadi dasar kami, bahkan pegangan Kiai Haji Maduddin Utsman membatalkan nasab Ba'alawi karena beberapa sebab yang mengakibatkan tidak sahnya nasab yang gonjang-ganjing, tidak jelas, tidak memiliki pendirian yang pasti. Nasabnya Ba'alawi, Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Abah. Nah, Dr. Yasin ini adalah seorang pengurus organisasi pengawas dan pencatat para keturunan Nabi Muhammad SAW di Irak. Dia merupakan cucu dari Naqib Ashraf terkenal di Irak, yaitu bernama Sayyid Qiwamuddin Al-Kilidar. Dalam sebuah artikelnya, Dr. Yasin mengulas nasab palsu seorang Ba'alawi yang ada di Lebanon, yang bernama Kamal Al-Hud Ba'alawi, dengan menulis buku yang bernama Al-Suyud Al-Muljiyat. Ini bukunya. Hanya berisi 22 halaman, tidak banyak. Ini bukunya. Jadi yang membatalkan nasab Ba'alawi itu bukan orang sembarangan. Tidak hanya Dr. Yasin Al-Khalidari atau Al-Kilidari Al-Iraqi saja, tetapi juga ulama-ulama Yordania, ulama-ulama Mesir, ulama-ulama Yaman sendiri turut serta membatalkan nasab Ba'alawi. Khususnya untuk pengakuan palsu, pencantolan nasab Kamal Al-Hud Ba'alawi, ya, seorang warga Lebanon keturunan Yaman, sama dengan warga Indonesia keturunan Hadramaut. Ya, ngaku-ngaku keturunannya Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau di sini lah ya, Kamal Al-Hud ini warga negara Lebanon, ibu kotanya Beirut, yang masih perang saudara, negara gagal. Tapi milisi Hizbullah menguasai front-front perbatasan dengan Israel. Dulunya mayoritas warga Lebanon itu Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi sekarang lebih dominan Syiahnya. Jadi Dr. Yasin ini menulis tulisan dalam bukunya ini, mengulas tentang tulisan beliau yang mengecam orang-orang yang mengaku sebagai keturunan Kanjeng Nabi Muhammad SAW dengan dusta dan palsu. Ini harusnya didengar, dilihat, dibaca oleh saudara-saudara anggota Robito Alawiyah di Indonesia. Wajib dibaca, jangan hanya buta saja. Dr. Yasin Al-Khalidari menyebut bahwa Kamal Al-Hud Ba'alawi ini sebagai bagian dari lusako atau pendompleng nasab. Lukoto atau anak pungut, ya nggak jelas lah. Nggak resmi, atau adanya atau pengaku-ngaku keturunannya Kanjeng Nabi terhadap nasab suci Nabi Muhammad SAW. Kamal Al-Hud ini datang dengan nasab batil dan dusta, sama dengan Ba'alawi di Indonesia, nasabnya juga batil dan dusta.
yang tidak berdasar, tidak ada dasarnya. Menurut Dr. Yasin lagi, Kamal Al-Wad Ba'alawi ini bukan hanya mengaku sebagai keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, namun juga membuat nakobah sendiri. Jadi seperti Rabithah Alawiyah, Maktab Daimi itu memiliki nakobah sendiri, mendirikan nakobah tandingan sendiri, padahal tidak nyambung dengan nakobah-nakobah di luar Indonesia. Nakobah Hashimiyun di Turki, di Suriah, di Yordania, di Mesir, di Yaman sendiri, dan bahkan di Irak. Perlu kita ketahui bahwa walaupun ya Saudi Arabia sekarang ini dikuasai oleh mazhab Hambali, Sunni, ala sebagian Wahabi, tapi tetap menghormati keturunan Nabi. Jika ada orang yang jelas resmi sebagai dzurriyyah Nabi, baik dari marga Hasani ataupun Husaini, ataupun lainnya, Al-Aqili ataupun lainnya, itu tetap dihormati, ditempatkan di tempat yang tinggi. Saya kemarin dihubungi langsung dengan kawan kami yang bekerja di Atase Kedutaan Besar Saudi Arabia, yang posisinya pada waktu itu masih di Jeddah, menghubungi saya langsung, bagaimana Tuan Guru, saya manggilnya Tuan Guru, berita tentang marga Ba'alawi yang ada di Saudi sana. Oh, di sini Ba'alawi itu tidak terkenal, nggak ada yang mengenal, karena memang tidak terlalu diistimewakan Ba'alawi dari Hadromi itu. Mereka orang-orang pemerintahan kerajaan ya itu tetap menghormati dzurriyyah Nabi yang asli, diberikan jabatan pekerjaan keagamaan ya sewajarnya, sepantasnya, dijunjung tinggi. Tetapi kalau Ba'alawi itu tidak. Oleh sebab itu jika sopir-sopir truk ya, tukang marbot bersih-bersih masjid itu dari marga Ba'alawi gitu. Jadi kalau memang Ba'alawi di Indonesia ini ngaku-ngaku, wah di Makkah, di Madinah, di Jeddah, di Riyadh, ya, di Taif, semua itu ada nakobah kami. Nah, itu namanya pembohongan publik namanya. Kawan saya sendiri yang saya hubungi dan menghubungi saya. Dan ada bukti ya tertulis ya bahwa memang walaupun ya penguasa kerajaan Saudi Arabia itu tidak Syi'i ya, tidak Sunni ala Indonesia ini, tapi tetap menghormati, menjunjung tinggi keturunan Nabi. Dan jangan salah paham loh ya. Kira waktu sana tuh Wahabi nggak menghormati, enggak, itu kan sakit hati kaum Ba'alawi karena di sana tidak dianggap gitu. Jadi para kaum Ba'alawi khususnya Kamal Al-Hud ya, ini jelas sebagai pendompleng nasab, anak pungut Atiyah pengaku-ngaku nasab mulia dari Nabi kita. Atiyah pengaku-ngaku nasab mulia dari Nabi kita ya. Dan juga mendirikan nakobah sendiri. Bahkan ia juga membuat gerakan tanzin atau mengoreksi nasab keturunan Nabi yang asli di kawasan Timur Tengah. Lah inilah namanya apa ini namanya? Kalau di Indonesia ini sama dengan mendirikan nakobah asyraf sendiri di bawah naungan Rabithah Alawiyah ya, Maktab Daiminya itu, lalu mengatakan bahwa Wali Songo itu ingkirat, nggak punya keturunan, nggak ada Wali Songo itu. Kalau toh ada Wali Songo itu adalah dari Ba'alawi. Nah ini namanya golek menangi dewi, ingin menangnya sendiri. Di mana-mana seperti ini. Gitu. Di Lebanon juga seperti ini. Di Indonesia malah lebih nemen. Lebih nemen. Semua dikuasai semua. Itu wajah-wajah Habib-habib palsu itu. Wajah-wajah suram itu. Yang benar itu cuma saya sendiri. Semuanya diingkirat. Mengkotek keturunannya nggak ada. Sama dengan Jadid nggak ada, habis. Ya, Basri habis semua. Yang ada itu hanya Alawi saja.
Sama dengan itu kalau di Yaman, di Tarim, di Hadramaut sana. Di Indonesia ya kayak gini, sama. Jadi sejarah terulang lagi. Sejarah itu akan terus terulang. Kembali seiring dengan berjalannya waktu, sunnatullah ada di situ. Jadi ngoreksi, bahkan keturunan Nabi yang asli itu dibatalkan sama Kamal Al-Hud ini. Ini kalau bahasa Melayunya itu apa? Kurang ajar. Kurang ajar. Wis merantau nang Lebanon, ya, ngaku-ngaku duriyai Nabi dari Ba'alawi, terus ya membatalkan nasab keturunan Kanjeng Nabi yang asli Bani Hashim yang ada di sana dan merebut mimbar-mimbar, ya mimbar ceramah, mimbar khotbah, ya semimbar-mimbar spiritual lah, keagamaan itu dikuasai oleh Kamal Al-Hud, Ba'alawi dan kawan-kawannya dengan cara yang batil, ya. Jadi ini yang diterapkan di Indonesia. Lah sayangnya banyak kiai yang masih lugu, apalagi kiai yang terdoktrin, tercuci otaknya sehingga masih memusuhi kami, nyabdo-nyabdo kami mati kafir, neraka, su'ul adab, su'ul khotimah, dan lain-lain. Masih belum sadar. Nah ini saya sampaikan berdasarkan data pustaka. Nanti akan saya buka semua. Saya akan datangkan 5 kitab. Kitab nasab khusus dan kitab sejarah. Nanti untuk membuktikan apakah benar Dr. Yasin Al-Kalidari Al-Iraqi, pengurus Nakobatul Ashraf Tolibin Hashimin dari Irak, berdasarkan kitab Al-Asili, berdasarkan kitab Tuhfatuz Zaman, dan kitab-kitab yang lain, yang tidak percaya akan adanya satu nama, yakni Aun bin Musa Al-Kazim. Ya, nanti kita akan buka. Begitu juga Dr. Yasin Al-Kalidari juga menukil ya dawuhnya seorang syekh ya Wahabi, yakni Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i. Nah ini saya kadang-kadang diprotes. Ilmu nasab itu tidak memiliki agama, tidak memiliki aliran. Dia itu netral, sama dengan ilmu DNA. DNA itu tidak memiliki agama. DNA itu agamanya apa? Enggak ada. Untuk semua agama, untuk semua umat manusia. Bahkan untuk hewan-hewan yang ada, sampai tumbuh-tumbuhan semua. Jadi jangan tanya, wah berarti nanti menukil ini dari Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi, yang saya pernah diprotes pada saat-saat yang lalu. Jadi jelas, silsilah nasabnya Kamal Al-Hud Ba'alawi, perantauan dari Yaman, warga Lebanon, ya, itu tidak nyambung sampai berkali-kali dimodifikasi 4 kali. Istilahnya gonjang-ganjing nggak jelas. Mengatakan bahwa Kamal Al-Hud ini keturunannya nyambung sampai Gimham, sampai bin Aun bin Musa Al-Kazim. Padahal Musa Al-Kazim itu tidak memiliki anak yang bernama Aun. Jadi ini buat-buat sendiri. Sama seperti Ibnu Hazm Al-Andalusi yang bisa membongkar nasab palsunya Ubaidillah Al-Mahdi. Jadi tetap akan kelihatan, akan ketahuan orang-orang yang memalsu nasab suci Kanjeng Nabi. Sampai kapanpun. Karena apa? Kitab sejarah dan kitab nasab itu ada. Kecuali sejak awal tidak ada. Baru diada-adakan pada abad 10 Hijriah. Lah itu bisa dianggap sesuatu yang tidak ada itu belum tentu tidak ada atau belum ditemukan. Alasannya seperti itu. Kita buka kitab Tuhfatuz Zaman. Ya. Menilai silsilah nasabnya Bani Al-Ahdal, yang mana kita ketahui bahwa Imam Ahmad Al-Abbah bersama dengan sepupu
ya, atau pamannya dari Al-Qudaimi atau Al-Ahdal, ya, dimulai dari Muhammad bin Sulaiman bin Isa bin Ubaid bin Isa bin Ba'alawi. Ini saja sudah salah. Padahal Husain bin Abdurrahman Al-Ahdal 855 pengarang kitab Tuhfatuz Zaman ini juga mengaku silsilah nasabnya nyambung sampai Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Tetapi ketika kita menilik pada kitab-kitab nasab, ada kejanggalan. Di antaranya adalah ketika marga Al-Ahdal, ya, ini mulai dari Muhammad bin Sulaiman bin Ubaid bin Isa bin Alawi bin Muhammad bin Himham bin Aun. Nah, ini ada Aun. Nah, Aun ini yang versi pertama langsung meloncat ke bin Ali Zainal Abidin. Ini jelas nggak masuk akal. Terputus beberapa generasi. Tapi wafi maudhi'in akhar bin Aun bin Musa Al-Kadzim. Jadi Bani Al-Ahdal itu juga pernah dibatalkan nasabnya bersama dengan 21 marga yang lain oleh Mufti Samsuddin Syarafuddin. Mufti Hausi beberapa tahun yang lalu. Al-Ahdal termasuk ya, Al-Qudaimi juga ya sama. Karena apa? Muttoribah. Silsilah nasabnya itu gonjang-ganjing, nggak jelas, nggak tetap. Nah ini, Aun bin Musa Al-Kadzim bin Ja'far Shadiq bin Muhammad Al-Bakir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Jadi Tuhfatuz Zaman menyebutkan Aun dari marganya Al-Ahdal plus juga nyambung ke marganya Imam Ahmad Al-Abah An-Nafat. Aun. Padahal Musa Al-Kadzim itu tidak memiliki anak laki-laki yang bernama Aun. Nah, kalau ada nama Aun itu hanya bani keturunan dari Imam Hasan bin Ali yang berkuasa di Makkah Al-Mukarramah yang ada pada tahun 1882 Masehi sampai 1905 Masehi. Wa dzakara sahibu Mir'atil Haramain Anas Syarif Aunur Rafiq Amiro Makkah, ya, Anas Syarif Aunur Rafiq Amiro Makkah Farrosas Sayyid Bafaqih Al-Alawi Salasami'atin Aso litazawuji bisyarifatin huwa mithliha fil kafa'ah kama akrahu ala tadliqiha. Al-Istizadah min akhbaris sadah juz 3 halaman 1373 sahifahnya. Aunur Rafiq itu hanya itu saja. Jadi enggak ada namanya anaknya Musa Al-Kadzim yang bernama Aun, itu enggak ada. Kita buktikan lagi. Karena apa kok saya mengejar nama Aun? Ya karena Kamal Al-Hud Ba'alawi itu nasab ke atasnya sampai Aun, ada Himham juga hampir sama seperti yang tertera dalam kitab Tuhfatuz Zaman. Sekarang kita buka kitab abad kelima, yaitu kitab Tahdzibul Ansab wa Nihayatul Alqab. Kita buka keturunannya Musa Al-Kadzim. Auladu Musa bin Ja'far Al-Kadzim. Musa Al-Kadzim bin Ja'far As-Shadiq alaihi salam. Keturunannya Musa Al-Kadzim itu ada 14 laki-laki. Yang pertama Ali bin Musa Al-Kadzim, Ridho bin Musa Al-Kadzim, Ibrahim bin Musa Al-Kadzim, Abbas bin Musa Al-Kadzim, Ismail bin Musa Al-Kadzim, Muhammad bin Musa Al-Kadzim, Abdullah bin Musa Al-Kadzim, Ubaidullah bin Musa Al-Kadzim, Ja'far bin Musa Al-Kadzim, Hamzah bin Musa Al-Kadzim, Zaid bin Musa Al-Kadzim, Harun bin Musa Al-Kadzim, Ishaq bin Musa Al-Kadzim, Hasan bin Musa Al-Kadzim, Husain bin Musa Al-Kadzim. Itu 14 anak laki-laki. Nggak ada Aun bin Musa Al-Kadzim, nggak ada. Tahdzibul Ansab, nggak ada. Berarti Kamal Al-Hud mengada-ada.
membuat nama, mencantolkan, memasukkan nama Aun sendiri sama seperti dalam keterangan kitab Tuhfatuz Zaman, ya, Tarikh Sadatil Yaman. Terus berikutnya Al-Majdi. Kita buka kitab Al-Majdi, Yan Sabit Tolibin Al-Umari. Kita buka kembali, kita buktikan, ya. Ini ada tambahan lagi. Wa walada Musa al-Kadzim bin Ja'far Shadiq sab'an wa thalathina bintan. Musa al-Kadzim itu memiliki anak perempuan sebanyak 37. Wathnaini wa isrina dzakaron, ada 12 anak laki-laki, ghairul atfal, selain anak-anak yang meninggal pada waktu masih kecil atau bocah. Tadi ada keterangan Tahdhibul Ansab 14. Lah ini 12 karena mungkin yang 2 itu meninggal pada waktu masih kecil. Fayakun waladu fi marwahu al-asnani tis'atan wa khamsina waladan. Nanti semuanya ada 59 anak. Wa kana al-Musa al-Kadzim yukanna Abul Hasan. Ini anak perempuannya semua ini ada nih, Ummu Abdillah, Husaimah, Ababah, Ummu Ja'far, Umamah, Kulsum, Bariha, Ummul Qasim, Mahmudah, dan seterusnya. Terus anak laki-lakinya wa asma'ur rijal, ini Sulaiman, Abdurrahman, Faudol, Ahmad, Akil, Qasim, Yahya, Dawud, Husain, terus Harun, Ali, Ridho, Ibrahim, Ismail, Hasan, Muhammad, Zaid, Ishaq,